pilkada atau apapun itu menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin bisa tutorialnya dibuat dengan nyanyian juga sambil berjalan dan sebagainya. Karena lagi-lagi ya konten-konten seperti itu. Tepuk pemilu mungkin. Mungkin ada. Ya, mungkin KPU ke depan ada tepuk pemilu mungkin ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Ruang dialog resmi yang kami hadirkan untuk memperkaya pemahaman masyarakat terkait berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema peran sekolah dalam pendidikan pemilih. Sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter pemilih muda, sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana lembaga pendidikan berkontribusi dalam menyiapkan generasi yang cerdas, kritis, serta bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Pada kesempatan ini, hadir bersama kita mewakili MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Ya, betul. Dari MKKS SMA, Ibu Mardianti. Betul, saya. SPD MPD. Betul. Pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Pernah ke KPU sebelumnya Bu? Oh sudah. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ya. Kemudian ada dari MKKS Madrasah Aliyah Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Fikri Nur Yasin. Sudah sering ke KPU Mas? Sering ya? Iya, punya. Kebetulan Mas Fikri dulu PPK. Divisinya teknis di bawah saya. Pak. Oh gitu. Iya, jadi terbiasa ya. Pulang kampung Mas. Pulang kampung. Kemudian sudah hadir pula dari MKKS SMK Bapak Mustafa. Siap. Ya. SST. Ya. Ini paling dekat nih Pak Mustafa. Dari sini paling dekat. Paling dekat ya. 5 menit saya. Karanganyar. 5 menit lah, 5 menit ya dari sini ya. 10 menit Pak. Bu Mardianti Bojong. Ya, tapi Bojong. aslinya pundi? Aslinya saya Boyolali. Oh sama Bu Endang ya Pak? Iya betul, sama. Nyambung intensif banget, J. Pekalongannya tinggal di? Saya di Kedunguni, Perumahan Pisma, J. Kalau Mas Fikri Talun ya? Talun, sekarang bertempatnya di Talun. Pak Mustafa asli Karanganyar gitu? Istri asli Karanganyar, saya asli Riau ya, Sumatera ya. Riau. Tapi domisili Karanganyar. Karanganyar ikut istri gitu. Siap. Baik, mari kita mulai perbincangan hari ini. Siap. Mungkin pertama ke Bu Mardianti dulu ya. Siap ya. Jadi ini sedikit prolog juga bahwa pemula itu sekarang jumlahnya besar. Iya. Menurut yang saya ingat itu pemula yang benar-benar baru awal kali nyoblos itu kemarin itu mendekati 30%. Ditambah yang di atas sekitar 20-an tahun itu sudah lebih dari 50%. Nah, pemilih pemula ini kan disiapkan di sekolah berarti. Iya, betul. Bisa dibilang siswa-siswi Bapak Ibu yang sekarang sekolah ini kan ya mungkin ada yang kemarin sudah nyoblos, yang kelas 12 bisa jadi, atau sekarang belum nyoblos tapi di pemilu selanjutnya mereka ini kan akan jadi pemilih pemula yang akan menentukan. Nah, bagaimana pandangan Ibu Mardianti mengenai posisi sekolah sebagai pilar penting dalam membentuk pemilih masa depan? Baik. Menurut pandangan kami bahwasanya pemilik pemula itu memang betul-betul harus kita siapkan secara sinergis, apalagi kita di dunia pendidikan Mas. Sehingga kita harus berupaya MKKS SMA, kebetulan ini ada ketua MKKS dari SMK, ketua MKKS dari Mas Meroto kita harus sama-sama mengawal agar pemilih pemula nanti betul-betul punya kontribusi positif dan perlunya edukasi yang dini. Sehingga kami berharap KPU nanti bisa hadir di sekolah
Karena apa? Sebagai salah satu jembatan emas untuk memberikan edukasi yang positif bagaimana pemilih pemula ini betul-betul memanfaatkan ya peluang dia sebagai warga negara yang baik agar tidak tergerus oleh situasi yang mungkin pada saat pemilu itu nanti akan ada beberapa hal yang mungkin tidak efektif atau mungkin juga dalam arti yang ada isu-isu negatif. Betul. Maka kita harus betul-betul menyiapkan sedini mungkin anak-anak pemilih pemula itu kita bekali dengan knowledge edukasi yang baik, yang tepat, yang harapannya nanti pada pemilu itu anak-anak itu sudah ready for use. Betul-betul menjadi pemilih yang mengedepankan tanggung jawab dia selaku warga negara. Itu pemikiran kami yang saat ini. Betul. Kami ya sebagai KPU saya menjawab, kita siap sekali untuk turun siap. ke sekolah, terutama di masa non tahapan ini, tidak ada tahapan. Betul. Ketika kita bicara pemilu itu kan kita bicara dalam tataran ideal. Beda kalau sedang tahapan, wah itu macam-macam yang dibahas. Betul. Sehingga kalau berbicara itu susah ini ya, mengontrol mana tataran ideal dan mana yang isu-isunya. Betul. Oke, lanjut ke Pak Fikri. Menurut Pak Fikri, urgensi pendidikan pemilih bagi siswa ini gimana? Terutama pada era digital sekarang ini. Jadi menurut hemat saya, karena memang sekarang itu serba digital Pak ya. Jadi semua informasi, semua pesan-pesan yang ada di kalangan sekarang itu semuanya menggunakan media. Nah kemudian tidak menutup kemungkinan siswa-siswi kami pun menggunakan media itu untuk berinteraksi dengan halayak ramai yang ada di luar gitu. Nah, urgensinya bahwa ketika media sosial itu tidak dikontrol, kemudian anak-anak kita tidak diberikan knowledge ya, sehingga nanti kemungkinan besar juga akan kemakan berita hoax. Ya, terkait mungkin tokoh-tokoh ataupun informasi. Kalau kita berbicara pemilu, mungkin kan nanti akan ada menjatuhkan dan lain sebagainya. Provokasi seperti itu. Sehingga memang kita harus memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita tentang berpikir kritis, tidak kemudian mendapatkan informasi kemudian diserap mentah-mentah seperti itu, sehingga malah menjadi berita hoax yang berkembang luas. Sehingga memang harus dari kami sebagai guru itu memang harus benar-benar memberikan arahan pembelajaran mana berita yang benar-benar bisa kita terima dan yang harus divalidasi terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Karena sekarang memang siswa atau Gen Z ya? Gen Z. Betul Gen Z. Siswa pelajaran sekarang ini Gen Z. Iya betul Gen Z. Ini kan tidak lepas dari gadget. Betul. Kita aja sudah mulai begitu juga. Dan mungkin parahnya informasi sekarang bisa jadi membuat siswa itu terbawa arus gitu ya, terbawa. Sekarang ini kan katanya siapa yang menguasai isu itu bisa mengarahkan sesuatu yang seakan-akan benar. Oke, lanjut ke Pak Mustafa. Bagaimana sekolah tuh mengenalkan konsep dasar demokrasi dan kepemiluan kepada siswa secara sistematis? Ya, jadi selama ini saya memandangnya tingkatan SLTA ya, SMA, Alia, SMK itu tempat yang paling strategis bagi para pemilih, karena mereka bukan hanya bagian yang kita edukasi bagaimana memilih yang objektif, ada konsekuensi dari apa yang akan dipilihnya, tetapi juga mereka di tingkatan atasnya di kelas 12 akan menjadi pelaku pemilih kan gitu. Jadi bukan hanya kita edukasi, tapi juga nantinya mereka di kelas 12 itu rata-rata sudah menjadi pemilih gitu kan. Maka dari itu di sekolahan biasanya kita melatih dari segala pemilihan struktur organisasi, mulai dari yang terkecil, organisasi kelas misalnya, ketua kelas, kita bangun pemilihan bagaimana ketua kelas ya Pak ya, betul. Kelas secara demokratis, kemudian pemilihan nanti ada ekstra gitu kan, ada penanggung jawab ekstra. Pada tingkatan tertingginya adalah pemilihan ketua OSIS ya di ranah SMK, SMA dan Aliyah itu kan organisasi terbesarnya bisa dibilang puncaknya di situ ya di Pak. OSIS itu. Jadi itu kita bangun memang real seperti pemilihan umum pilkada dan pilpres dan segala macamnya. Iya,
mulai dari bagaimana penyaringan calon ya, sehingga mendapatkan calon yang benar-benar representatif sebagai seorang pemimpin, bagaimana mewadai mereka, memfasilitasi mereka untuk berkampanye calon-calonnya ini, sampai pada pemilihan, sosialisasi pentingnya milih ya, mereka menyadari bahwa milih itu hak gitu kan. Namanya hak kan bisa dipakai bisa tidak, cuma kita mengedukasinya hak itu kalau hak memilih itu ada konsekuensinya. Ketika kita tidak menggunakan hak itu, ketika pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang ideal, maka kita juga ikut bertanggung jawab dan merasakan akibatnya. Jadi di sekolah-sekolah secara sistematis kita melakukan demokrasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Ya. Jadi di tingkat sekolah itu kan sudah ada pemilihan ketua kelas, ekstrakurikuler, kemudian ketua OSIS. Kami sering kali mendapat permohonan peminjaman sih. Sejauh ini peminjaman seperti kotak suara, pilih suara untuk pemilihan ketua OSIS di beberapa sekolah. Ya supaya atmosfernya kayak pemilu banget gitu ya. Jadi pilihnya itu ada logonya KPU gitu. Ya itu membuat terasa seperti pemilu. Sebagai tambahan sih mungkin kelak itu bisa banyak hal-hal yang kalau dalam pemilu itu kan menyangkut prinsip luber jurdil itu kan ada tahapan kayak pemilih, memastikan orang tidak menyoblos 2 kali, ya itu bisalah untuk dicoba di sekolahan gitu ya. Maksudnya oh ini loh yang substansinya ini nih, untuk mengawal pemilihan itu substansial gitu. Oke, baik. Itu dalam konteks pemilihan di sekolah. Sekarang kembali ke Bu Mardianti. Siap. Nah, kalau dalam konteks pemilu yang sudah kita laksanakan 2024 kemarin, kira-kira bagaimana pelajar itu dapat berperan sebagai agen penyebar informasi positif di masyarakat? Baik. Apa yang kami lakukan sebagai anak-anak kami itu sebagai penyebar informasi yang positif dengan adanya pemilu. Itu sudah kami lakukan melalui OSIS. Jadi OSIS ini menjadi pionir kami untuk menyampaikan informasi yang pertama dulu adalah di kelas masing-masing. Jadi sebagai informan mereka untuk menyampaikan kaitannya terkait dengan pemilu. Nah, kemudian dipahami atau mungkin disampaikan ke MPK masing-masing. Nah, dari MPK itu nanti mereka akan saling berdiskusi untuk menyampaikan pesan moral adanya pemilu yang akan datang. Nah, kemudian dari pesan-pesan itu nanti mereka akan kami terjunkan ke masyarakat untuk mempengaruhi dimulai dari keluarga masing-masing. Jadi peran sertanya anak-anak kami dalam era pemilu, kita sampaikan edukasi yang baik, bagaimana dia menguatkan para orang tua, terutama kan orang tua yang mungkin belum melek terkait dengan pemilu teknologi yaitu. Maka agen-agen kami ini kami sebarkan ke masing-masing orang tua. Dari dampak itu orang tua itu sudah paham dulu tentang terkait dengan pemilu yang baik, pemilih yang baik. Kemudian juga tidak mendengarkan berita hoax seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, demikian juga Pak Mustafa tadi. Jadi edukasi yang terbaik, penyampaian pesan yang terbaik agar anak-anak kami itu pesan yang positif paling tidak sudah terbaca, tersampaikan kepada orang tua masing-masing. Barulah dari mereka para orang tua paling tidak punya pemahaman yang positif dan nanti akan tersebar di masyarakat bahwa para orang tua, para pemilik suara itu juga akan melakukan hal yang positif terkait dengan adanya pemilu. Karena sekarang itu banyak perkembangan bahasa-bahasa di media itu yang lebih cepat dipahami anak-anak daripada orang tua gitu. Iya, betul. Saya ingat tuh pernah ditanya sama om saya, ya jaraknya jauh memang. Iya, betul. Beliau tanya viral itu apa gitu. Nggak pernah itu ditanya dulu. Jadi mungkin beliau baca berita terus viral gitu. Iya, betul. Viral itu apa? Nah, itu kan yang bisa menjelaskan anak-anak muda. Anak-anak muda. Iya, betul. Iya. Siap. Jadi penjelasan Bu Marti saya jadi ingat, saya dulu saya MPK Bu, saya jadi betul, nggih. Agen kami ya di situlah. Iya, siap. Selain OSIS ada MPK. Ada MPK itu. Siap. Nah, beralih ke Mas Fikri. Program atau kegiatan sekolah apa aja yang dapat menjadi sarana pendidikan pemilih bagi siswa? Oke, jadi kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya
tadi juga sempat dijawab oleh Bu Mardianti ya terkait pemilihan ketua OSIS. Jadi kan di masing-masing sekolah itu pasti akan ada kegiatan pemilihan ketua OSIS yang mana kalau saya lihat dan di madrasah kami juga melakukan bahwa pendidikan politik itu bisa dimulai dari pemilihan ketua OSIS. Kebetulan Pak ya, kebetulan di madrasah kami ketika kemarin pemilihan bupati itu ada hampir 6 kalau tidak salah yang Bapak Ibu guru kami yang masuk dalam jajaran PPK, kemudian dan lain sebagainya, PPS, sehingga kami menerapkan proses atau step by step dari pemilihan di bupati tersebut di madrasah kami, seperti pencarian calon, pendaftaran calon, kemudian daftar pemilih sementara dan lain sebagainya. Kita bermain seperti itu, sehingga peserta didik memiliki gambaran. Jadi secara kontekstual, secara utuh bahwa pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran pemula untuk peserta didik kami khususnya. Nah kemudian ada juga musyawarah, karena berbicara politik itu sebenarnya kan luas Pak ya. Termasuk musyawarah itu kan salah satu bentuk politik yang sehat. Jadi ada adu argumen, musyawarah itu juga diterapkan di dalam kelas ataupun ketika pemilihan ketua OSIS itu dilaksanakan, ada debat terbuka dan di situ disaksikan oleh banyak semua siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru, sehingga lebih matang, lebih mantap untuk menentukan mana pilihannya seperti itu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang masih kami godok dan insya Allah tahun ini kami laksanakan, yaitu workshop atau seminar dengan mengundang dari pihak KPU Kabupaten Pekalongan. Itu juga salah satu program atau kegiatan bisa menjadi sarana pendidikan pemilih, karena dengan kita koordinasi dengan KPU saya rasa anak-anak kami itu bisa melihat dengan seksama prosesnya dan ada badan-badan tertentu yang menangani itu, jadi tidak kemudian serta-merta tanggal pemilihan itu muncul, tidak, jadi ada prosesnya. Nah itu yang masih kami godok khususnya di madrasah kami agar bisa terlaksana. Jadi prosesnya ya banyak, cuma yang saya garis bawahi ada 3 itu Pak. Gitu. Ya, betul tuh Pak. Jadi kalau saya kadang membatin gitu ya, bisa nggak kira-kira di ya kampus sekolah itu panitia pemilihannya itu kita transfer ilmu dari KPU sedikit gitu. Jadi kayak tahapannya kalau KPU kan kita misalnya dari menetapkan pemilih, menetapkan calon, apa yang disebut pelanggaran di situ tuh apa gitu ya. Kalau di KPU kan misalnya Pak, pemilih itu harus jelas tinggal di situ segala macam. Ya mungkin itu kalau untuk konteks sekolah kan sudah jelas siswanya siapa. Iya betul. Itu sekedar gambaran. Siap. Kemudian dalam pendidikan pemilih itu kan kita juga menjaga netralitas, sehingga ketika kita menyampaikan seseorang atau kepada pemilih untuk memilih itu kan harus tidak boleh condong kemana-mana. Nah, menurut Pak Mustafa ini, kira-kira gimana sekolah itu menjaga netralitas ketika memberikan pendidikan politik kepada siswa? Gimana Pak Mustafa? Oke, pertama ya otomatis sebisa mungkin sekolah tidak ikut-ikut dalam memihak salah satu calon lah, misalnya berkaitan memasang umbul-umbul, memasang apa segala macam itu sebisa mungkin dihindari. Ya. Walaupun terkadang seperti ada sekolah yang berasal dari swasta lah. Swasta kan ada afiliasi dan segala macamnya. Ada afiliasi yang salah satu misalnya condong gitu ya. Ya, partai tertentu segala macam punya lembaga. Tapi sebisa mungkin yaitu dihindari kan gitu. Kemudian dari guru sendiri ya sebisa mungkin semasa mengajar di sekolahan ya tidak membawa agenda politik ya. Politik yang memihak pada kecondongan salah satu calon gitu. Siap. Ataupun diarahkan, ada beberapa yang mungkin diarahkan untuk pengerahan massa dan segala macamnya di dalam kegiatan KPM sebisa mungkin itu tidak terjadi. Dan dihindari ya. Dihindari. Harus dihindari. Karena sekarang bicara netralitas itu, Bu,
ketika menyampaikan pendidikan pemilih itu ya dari kami KPU pengalaman kemarin itu kadang kata-kata tertentu itu dianggap memihak, Bu. Iya. Misalnya satu suaramu sangat berarti. Iya. Oh, satu berarti. Oh gitu. Itu sekarang itu sudah mulai ya. Digoreng gitu ya. Dimaknai tidak netral. Tidak netral, oke. Misalnya, ayo gunakan suaramu untuk perubahan. Wah, itu berarti slogannya apa gitu. Slogannya siapa gitu. Oke. Makanya kami di KPU itu ibaratnya slogannya itu melayani, tangannya begini, Bu. Oh gitu. Ini Jadi ya. kan selain misalnya ASN tidak boleh ada jari-jari yang Jarinya nggak boleh, Bu. betul, iya. Menunjukkan nomor-nomor ini. Iya. Ya, makanya kami slogannya melayani. Melayani, Nah, oke. kemudian warna nih, ini sharing jadinya Iya, Bu saya. betul. Kami memilih seragam itu warna yang belum pernah dipakai Oleh peserta pemilu. paslon Gitu, ya. gitu. Iya. Akhirnya kemarin info aja Bu, waktu pilkada itu kami sempat bikin beli batik itu warnanya ungu. Warnanya ungu. Oh Bukan gitu. apa-apa karena menghindari yang kesamaan. dimaknai macam-macam. Untuk menjaga netralitas ya, Betul. selaku Iya. pengayom ya. Kembali ke Bu Ardianti. Siap. Seberapa besar sih peran guru dalam menumbuhkan sikap kritis dan pemahaman demokrasi pada siswa? Baik, terima kasih. Menurut pemahaman kami, apa yang sudah dilakukan oleh kami atau tim-tim kami itu dalam pemahaman untuk menumbuhkan kesadaran ya berorganisasi itu alhamdulillah sudah dimulai dari sejak dia mengajar. Jadi setiap saat dia mengajar pada bidang mapel-mapel tersebut, mereka sudah menumbuhkan. Jadi sudah menumbuhkan kesadaran untuk betul-betul mengawal bagaimana dia melaksanakan pembelajaran yang tidak berpihak kepada semua organisasi, tapi lebih mengedukasi terkait bagaimana kita itu punya hak dan kewajiban. Ya, itu edukasi kami itu seperti itu. Jadi selama ini, apalagi kami sekolah negeri ya Mas ya. Kalau sekolah negeri kami betul-betul harus menjaga netralitas dan harus menguatkan, menumbuhkan kesadaran untuk bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Maka kami selalu berpesan moral pada Bapak Ibu yang mengajar di kelas untuk selalu menerapkan bahwa kita menjaga netralitas tapi menumbuhkan kesadaran untuk betul menjaga netralitas kita terhadap semua organisasi yang ada di lingkungan kita, baik pada pemilihan presiden, legislatif dan pilkada. Itu yang upaya-upaya kami melakukan upaya untuk bisa menerapkan demokrasi. Jadi menumbuhkan kritis, demokrasi, tapi tidak boleh terjebak menjadi partisan kira-kira. Iya betul, iya betul. Siap. Terima kasih Bu Mas. Sekarang saya ke Pak Mustafa nih. Gantian. Menurut Pak Mustafa nih, gimana sih pentingnya kegiatan OSIS MPK dan musyawarah kelas itu dalam membentuk karakter demokratis siswa? Ya. Saya memandangnya sangat penting sekali ya, karena di dalam berorganisasi OSIS itu mereka belajar secara real mengelola perbedaan pendapat, musyawarah dan segala macamnya, yaitu mereka yang berkecimpung di kepengurusan OSIS ini. Saya kira gitu. Jadi pendidikan bagaimana nanti di masyarakat itu tergambar ketika mereka menjadi pengurus OSIS. Kadang-kadang mereka juga memutuskan hal-hal yang sifatnya dilematis, yang kadang-kadang tidak bisa diputuskan oleh ngapunten anak yang mungkin secara akademik unggul, tetapi dia tidak aktif dalam berorganisasi. Ketika dihadapkan dengan perkara yang dilematis, itu terkadang sulit untuk memutuskan. Harus mengambil keputusan berat gitu ya? Iya, tapi kalau yang sudah sering berorganisasi di pengurusan OSIS atau MPK gitu kan, mereka karena sudah terbiasa terasah dengan perbedaan pendapat, semuanya memutuskan sesuatu dengan musyawarah dan konsekuensi dengan apa yang sudah diputuskan jalan bersama. Jadi ketika memutuskan sesuatu atau kembali ke masyarakat, yaitu sangat terlihat jelas perbedaannya. Jadi siswa yang aktif itu lebih akan matang gitu, perbedaannya ya. betul, ya. Matang lebih matang dalam pengambilan keputusan masalah, betul. Itu teruji betul, ya. Sepakat nggih? Sip, ya lebih dewasa. Kadang ambil keputusan karena tidak mungkin satu keputusan itu menyenangkan semua orang. Ya betul, nggih. Ada yang ini kelemahannya apa, ini kelemahannya apa. Siap. Lanjut ke Mas Fikri ini.
bagaimana sih integrasi pendidikan pemilih itu dilakukan dalam kurikulum atau kegiatan pembelajaran? Ya. Jelas sebenarnya paling mutlak itu ketika pendidikan pemilih itu dimasukkan ke pembelajaran seperti PPKN dan lain sebagainya, Pak ya. Cuma ada poin-poin lain yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara praktek tematik itu. Jadi seperti halnya beberapa bulan yang lalu ketika bertepatan dengan proses penyelenggaraan pilkada kalau tidak salah, itu di kurikulum juga ada P5. Kalau di kami di madrasah ada P52RA gitu. Jadi rahmatan lil alamin. Jadi intinya sama bahwa penyelenggaraan pemilihan itu pas saat ketua OSIS itu benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran dasar kepada peserta didik kita, kepada siswa-siswi kita, bagaimana proses pemilihan, bagaimana cara memilih yang tepat, bagaimana suara yang sah dan lain sebagainya itu kan benar-benar harus bisa dilaksanakan, diberikan pemahaman kepada peserta didik. Jadi selain melalui kurikulum pembelajaran di dalam kelas, kita juga bisa menggunakan metode tematik praktik di lapangan seperti itu istilahnya. Selanjutnya juga bisa juga dengan cara seperti yang kami laksanakan, bahwa peserta didik kami beri tugas untuk bisa mewawancarai petugas-petugas yang terlibat dalam pemilihan, bisa dari elemen KPU ataupun dari Bawaslu ke bawahnya seperti itu. Jadi anak-anak akan lebih mengetahui tupoksi dari badan-badan pemilih tersebut sehingga pengetahuan tentang pemilu ataupun pemilihan itu lebih matang seperti itu. Walaupun tingkatannya masih SMA, harapan kami memang agar karena gini, posisi anak-anak kami atau siswa-siswi madrasah atau sekolah itu kan sekolah itu bisa dikatakan miniatur demokrasi kalau mengatakan seperti itu Pak. Karena bermusyawarah, beda pendapat, pemilihan keputusan dan lain sebagainya itu kan dilaksanakan di anak SMA itu kan mulai pola pikirnya itu bercabang dan lain sebagainya. Nah, di situ diputuskan melalui musyawarah dan itu kan nanti juga bisa berimbas kepada ketika pemilihan pilkada atau yang lainnya apa yang menjadi pilihannya ada perbedaan pendapat itu bisa terselesaikan dengan baik. Siapa tahu ini ya siswanya juga selain nanti itu siap dalam memilih juga siap gabung menjadi badan ad hoc gitu ya. Betul gitu. Jadi PPS, jadi ya, betul. KPPS itu kan syaratnya kan lulus SMA bisa. Iya, betul. Jadi selain siap memilih juga siap jadi terlibat ya. Ya terlibat langsung. Jadi KPPS misalnya. Iya, betul. Merasakan gimana sih kalau jadi KPPS gitu ya? Tidak hanya menonton tapi pelaku demokrasi ya. Pelaku demokrasi. Siap. Kembali ke Bu Mardianti ini. Siap. Apakah sekolah itu kita secara umum nih atau mungkin di tempat Ibu sudah menjalin kerjasama dengan KPU dalam memberikan edukasi kepemiluan, Bu? Selama ini sudah beberapa kali kami dihadiri oleh Bawaslu. Hampir sama nggih. Karena sama-sama tadi saya juga sempat bertanya sama Bu Endang. Kami ingin dengan hadirnya KPU nanti bisa hadir ke sekolah. Jadi sudah beberapa kali dari Bawaslu hadir ke tempat kami. Kemudian tidak hanya memberikan edukasi tapi juga semacam talk show kalau nggak salah itu. Di tempat kami. Sehingga harapan kami ya tidak hanya Bawaslu saja, kemudian KPU nanti kami harapkan untuk bisa hadir di sekolah kami dan kami juga akan menggerakkan Bapak Ibu guru kami yang terlibat terkait dengan pembelajaran di PKKN untuk hadir secara langsung, nanti bisa talk show juga di sini nggih kalau misalnya diizinkan atau belajar langsung bagaimana demokrasi yang ada di KPU nanti. Siap. Saya jadi ingat Bu di pemilu kemarin itu kami KPU sempat bikin simulasi Bu. Oh gitu. Di SMA Bojong. Benar nggih. Berarti selain Bawaslu kan KPU juga sering kali alhamdulillah. Ya sebenarnya targetnya adalah masyarakat sekitar karena kan pemilihnya masyarakat sekitar. Cuma waktu itu kami memilih lokasinya di SMA 1 Bojong betul. Kalau simulasi itu kan ada seremonialnya, ada dokumentasinya itu. Betul. Yang aksesnya enak, fasilitasnya memadai lah. Siap. Kalau di TPS yang sebenarnya kan
harapannya di TPS yang sebenarnya, tapi mungkin tidak menunjang kebutuhan simulasi kayak Betul. tamu-tamu kalau seremonial kan mobilnya Iya, banyak betul, itu Ji. gimana. Saya jadi ingat kemarin Iya. di SMA Bojong. Ya, terima kasih Ya, kehadirannya, Ji. Oke. Mudah-mudahan dengan kehadiran KPU dan Bawaslu ini nanti membawa atmosfer baru ya. Jadi suasana baru yang bagaimana anak-anak kita itu belajar secara langsung. Tidak teoritis kan ya. Nggih, sudah diawali dari ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS, sama yang disampaikan tadi dari Pak Fikri maupun Pak Mustafa bahwa iklim demokrasi itu miniaturnya di sekolah itu betul. Karena dimulai dari ketua OSIS itu dimulai dari pendataan, kemudian pemilihan, kemudian juga orasi, kemudian ya kampanye, itu betul-betul miniatur demokrasi. Itu yang Sampai kami rasakan. perhitungannya juga relate ya. Relate, kadang jelaskan juga ya. betul. Dan kami siarkan secara live. Biasanya kami masuk di media sosial itu ada Facebook, kemudian ada IG kami, ada TikTok yang sekarang ini masih masih viral ya. Anak J. sekarang pegangnya TikTok. Ya itu, dan alhamdulillah mereka sudah pada tahapan bisa memahami dan memaknai Siap. edukasi terkait dengan persiapan pemilu atau pemilu awal gitu, insya Allah begitu. Terima kasih. Lanjut nih, ada beberapa pertanyaan lagi ke Pak Mustafa ya. Biasanya tantangan yang dihadapi sekolah dalam memberikan pendidikan pemilih kepada siswa itu apa, Pak? Pertama saya melihatnya secara khusus generasi sekarang, karena generasi Z itu satu cenderung cuek, ya. Tapi mereka sebenarnya informasinya penuh, ya. Tapi kadang terlihat cuek, tapi mereka karena informasinya didapat lebih cepat melalui media masa itu. Kedua, anak sekarang itu kadang tidak betah dengan proses. Artinya apa? Ketika informasi itu bersifat monoton melalui tulisan yang panjang segala macam, itu lebih kurang diterima. Kurang efektif ya. Jadi lebih suka dengan kita harus mengikutinya. Misalnya dengan TikTok pun kalau yang terlalu panjang juga mereka skip gitu ya. Itu tantangan sih. Tapi kan dengan berkembangnya digitalisasi media sosial, kita bisa mengatasi itu. Jadi secara sosialisasi kepada anak-anak sekarang ya mengikuti yang mereka mau, seperti itu. Karena katanya Gen Z yang terbiasa nonton konten pendek itu perhatiannya, kemampuan untuk fokus itu nggak bisa panjang gitu. Iya, betul. Pengennya yang cepat, intinya habis itu langsung ganti topik lagi. Iya, betul. Tantangannya begitu. Prosesnya memang tidak pengen yang susah. Video terlalu panjang kan di skip gitu ya. Pengennya langsung intinya apa sih? Gitu, itu tantangannya di situ. Siap. Iya. Nah ini selanjutnya nih ke Mas Fikri. Iya. Strategi yang dilakukan sekolah supaya pendidikan pemilih itu lebih menarik dan mudah dipahami untuk siswa gimana? Oke. Ya perlu kita ketahui bersama memang gadget itu tidak bisa lepas dari anak sekarang Pak ya. Termasuk siswa-siswi kita. Sehingga menurut hemat saya edukasi terbaik itu ya sekarang lewat media kreatif. Bisa melalui video-video yang mungkin bisa menarik perhatian peserta didik atau anak-anak seperti itu. Sehingga sesuatu yang tadinya kelihatan membosankan dengan kreasi-kreasi tertentu, media kreatif tersebut bisa lebih enak ditonton seperti itu. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya media bukan kemudian kita merasa apatis meninggalkan itu, justru kita perangnya lewat media juga. Sama halnya memberikan informasi tentang pemilih, kemudian informasi tentang pemilihan dan lain sebagainya, itu menggunakan media kreatif. Kemudian yang kedua juga bisa sebenarnya melalui gamifikasi. Menggunakan itu bisa menggunakan bagaimana simulasi pemilihan pilkada atau apapun itu menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin bisa tutorialnya dibuat dengan nyanyian juga sambil berjalan dan sebagainya. Karena lagi-lagi konten-konten seperti itu. Tepuk pemilu mungkin. Mungkin ada. Iya, mungkin KPU ke depan ada tepuk pemilu mungkin ya. Siapa tahu. Jadi intinya seperti itu, ada gamifikasi yang mana bisa memanfaatkan konten kreator ataupun
influencer yang sekiranya bisa diajak kerjasama untuk memberikan tutorial bagaimana cara memilih, bagaimana cara nanti masuk menjadi badan ad hoc-nya di KPU misalnya kan seperti itu. Jadi sesuatu yang menarik, karena saat ini sesuatu yang menarik itu gampang viral. Nah kalau gampang viral, insya Allah kalau hemat saya menurut pengalaman ya pasti akan ditonton oleh semua kalangan seperti itu. Dan bahasanya jangan terlalu formal. Iya betul, iya bahasanya bahasa Gen Z ya. Kita mengikuti zaman Iya, akhirnya. betul. Makanya tadi mungkin ada influencer, kemudian konten kreator dan lain sebagainya itu bisa betul-betul dimanfaatkan. Memang harus memahami cara pikirnya Gen Z-nya Ya, gitu. pola pikir mereka kan beda dengan kami ya, betul. terutama kami yang sudah dalam arti ya punya senior ya, bukan tua ya. Saya belum. Yang senior itu pasti untuk pola pikir itu akan berbeda. Maka kami lebih setuju sepakat tadi upaya konten kreatornya yang betul-betul diupayakan bisa maksimal. Seperti memang kami dari KPU memang memandang itu juga seperti keniscayaan. Kalau kami mau merangkul Gen Z ya harus bisa memahami itu. Iya, betul. Tapi Mindset, memang pola ketika pikir. konten kreatornya belum memahami trennya Gen Z itu beda Bu. Coba contoh, sound misal bikin video TikTok tuh soundnya orang tua sama soundnya Gen Z beda. Iya betul, ya. Milih soundnya sound TikTok aja nggak pengaruh. Kita milihnya lagu zaman zaman jadul ya, orang jalan gitu. Pelajarnya ini apa Betul, ini ya. lagu lawas ini. Betul. Siap. Lanjut kembali Bu Martianti. Siap. Bagaimana lingkungan sekolah itu dapat mendukung terciptanya budaya demokratis yang sehat? Baik, itu pastilah kalau menurut kami dari kepemimpinan dulu. Jadi apalagi di dalam era sekarang nih, kalau bicara Gen Z itu kan nggak henti-hentinya, semua terupdate, terkini. Maka kita dalam menerapkan tadi upaya itu, kita sebagai pemimpin yang harus mengedukasi, memberi contoh. Kita tidak akan bisa mengubah dunia mereka ya, tapi kita dengan mengubah diri kita sendiri menjadi contoh terbaik. Itu salah satu menurut kami, pemikiran kami seperti itu, dan itu insya Allah kami lakukan dan dampaknya bagus sekali, mengedukasi. Sehingga anak-anak yang walaupun mungkin dari Gen Z, kami yang berbeda dengan Gen saat ini ya, Gen Z dengan Gen apa ya di masa lalu itu, tapi bisa tersambung karena apa ya tadi, edukasi kita sebagai mini piloting. Untuk memaparkan ide-ide mereka agar tersambung dengan kami. Itu yang kami lakukan seperti itu, dan alhamdulillah berdampak baik. Dari upaya-upaya kami, Bapak Ibu guru kami, staf warga sekolah semua punya edukasi yang baik untuk memberikan contoh terbaik. Itu dari bentuk kami pengalaman di lapangan. Begitu gitu. Lanjut Pak Mustafa. Ini menurut panjenengan dampak jangka panjang pendidikan pemilih jika dikenalkan sejak usia sekolah tuh bagaimana Pak menurut panjenengan? Menurut saya ini investasi bagi bangsa yang luar biasa, sehingga menghasilkan pemilih yang objektif, yang tidak terpengaruh tadi isu-isu, tapi benar-benar memilih objektif berdasarkan penilaian dia karena literasi yang dia terima, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar ideal di masa yang akan datang. Kemudian menjadi terbiasa ketika perbedaan pemilih ya, berbeda pilihan itu hal yang biasa gitu. Kalau cara memilih ini dikenalkan sedini mungkin, sehingga gesekan-gesekan di masyarakat hanya karena perbedaan pilihan itu bisa diminimalis ya, gitu diminimalis ya. Lebih terbiasa berbeda gitu. Dan melihat itu tuh biasa aja. Iya betul. Akhirnya nanti jumlah pemilihnya itu bertambah dan maksimal. Karena dia dikenalkan dari sejak usia dini, betul ya. Jadi ketika nanti lulus itu mereka sudah paham demokrasi dan sebagainya. Jadi maksimal, tidak ada golput. Dan itu ya mungkin kan anak sekolah itu belum banyak pikiran bahasanya, sehingga ketika menentukan pilihan itu ya bisa diajarkan untuk objektif dan ideal gitu betul. Sementara kalau masyarakat umum itu kan pikirannya sudah banyak, sudah terkontaminasi yang pertimbangan variabelnya itu banyak, betul. Dan berbagai kepentingan terutama. Mana ramenya kadang gitu, gitu sederhananya gitu. Sementara anak sekolah harapannya bisa fokus, dicetak untuk memilih itu ya idealnya bagaimana. Betul.
dan melihat perbedaan pemilih itu menjadi biasa hal yang saja. biasa saja, betul. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nanti untuk Ya. Bapak Ibu bertiga semua. Ini saya mulai dari Mas Fikri dulu. Ya. Pesan kepada para siswa sebagai calon pemilih muda yang akan menentukan masa depan, monggo, Mas. Iya, dari saya pribadi nanti kan bisa ditambah Ibu Mardi sama Mas Siap, Mustafa, ya. Jadi pesan dari saya untuk peserta didik atau siswa-siswi calon pemilih pemuda itu salah satunya yang pertama bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kalian sebenarnya, ada di tangan siswa-siswi. Karena di 5 tahun, 10 tahun ke depan yang akan memegang negara lah istilahnya itu kan adalah mereka. Jadi jangan merasa bahwa demokrasi itu membosankan, karena memang sebenarnya tidak membosankan. Di situ pembelajarannya banyak. Jangan merasa demokrasi itu sesuatu yang harusnya tidak usah diadakan dan lain sebagainya, karena proses pendewasaan itu ya dimulai dari demokrasi. Jadi harapan saya semoga siswa-siswi yang menjadi nanti pemilih pemula itu bisa memaknai demokrasi secara mendalam, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Seperti itu. Lanjut mungkin Bu Mardianti, Oh, menurut siap. panjenengan pesan untuk Nggih. para siswa. Siap, ya. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Fikri tadi, betul memang. Bahwa generasi anak-anak Gen Z nanti 5 tahun 10 tahun itu semua pemimpin itu mereka di tangan mereka. Yeah. Sehingga sudah selayaknya saat ini untuk belajar edukasi terkait dengan demokrasi, jangan terbawa berita hoax, tapi lebih mengedepankan ayo berproses dengan baik. Itu saja. Jangan terjebak hoax. Iya, betul. Siap. Selanjutnya dari Pak Mustafa, monggo pesan untuk para siswa ini. Ya, saya nambah sedikit dari apa yang disampaikan Pak Fikri dan Bu Mardianti. Jadi generasi Z ini bisa ikut membangun bangsa dengan cara memilih pemimpin yang tepat, yang ideal. Cukup. Siap. Ya. Jadi Amin. Ya Rabbal memang Alamin. begitu pentingnya membentuk pemilih yang cerdas, yang ideal saat sekolah gitu. Iya, betul. Dan memang momentumnya ya dari saat di sekolah itu. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ini obrolan yang sangat membangun sekali buat kita, wawasan-wawasan baru, peluang-peluang baru. Tadi mungkin selanjutnya KPU bisa banyak berkunjung ke sekolah. Siap. Monggo, Oke. Pak. Kami Dan tunggu. kita juga jadi PR dari Mas Fikri, nanti kita pikirkan tepuk pemilu gimana. Iya. Kemenang itu sukses viral. Iya, betul. Kemenang Siapa tahu KPU ya di dan itu apa, Gen Z dimulai aja rame. Gitu. Sama kemarin itu ada ide dari Bu Endang waktu kita silaturahim di SMK ya. Itu ada rencana apabila nanti ada pemilihan OSIS itu bisa debat calonnya itu melalui podcast bisa diliput di podcastnya KPU mungkin untuk siap. Oh iya, siap. Nggih. Bagus juga itu, nggih, betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber dari MKKS SMA Bu Mardianti, dari MKKS SMK Pak Mustafa, dari MKKS MA Pak Fikri, atas pandangan dan penjelasan yang sangat berharga. Dari diskusi ini kita semakin memahami bahwa sekolah memiliki peran krusial dalam menumbuhkan generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Syafiq Naksabendi, anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu dengan tema dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.